kali ini kita akan membahas tentang beberapa tipe bos yang buruk serta bagaimana cara mengatasinya. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Suntari. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dilancarkan rezekinya dimanapun Anda berada. Banyak dari kita pasti paham rasanya bekerja pada seorang bos yang berperilaku sangat-sangat buruk, yang kasar, yang suka marah-marah dan lain sebagainya. Untuk itu, kali ini kita akan membahas tentang beberapa tipe bos yang buruk serta bagaimana cara mengatasinya. Jadi bila saat ini Anda kebetulan sedang galau karena tingkah atasan Anda yang ada-ada saja, maka tidak ada salahnya video ini Anda simak sampai selesai. Namanya atasan itu, sekalinya buruk, akan terasa seperti polusi di tempat kerja. Ada beberapa atasan atau bos yang perilakunya aneh-aneh. Ada juga yang gemar sekali memanipulasi karyawannya sedemikian rupa demi kesuksesannya sendiri. Atasan yang demikian hanya akan menyebabkan kerusakan fatal untuk perusahaan, serta cenderung menghalangi kinerja orang lain dan menciptakan stres yang tidak perlu. Bahkan ada satu hasil penelitian yang menemukan bahwa tidak kurang dari 60% pekerja merasa sengsara karena tingkah atasan mereka. Egois, keras kepala, terlalu menuntut, dan sangat mengganggu. Sehingga ujung-ujungnya, para pekerja yang terbilang sukses di bidangnya hanyalah beberapa gelintir orang yang memiliki keterampilan untuk mengelola emosi, terutama ketika berhadapan dengan stres. Keterampilan semacam ini memungkinkan mereka untuk menetralisir orang-orang beracun termasuk bos yang sangat buruk. Sayangnya tentu saja tidak semua orang punya kemampuan seperti itu. Nah, kali ini akan saya sebutkan beberapa tipe bos yang buruk beserta cara mengatasinya bagaimana. Pertama, adalah tipe atasan yang sok kenal dan sok dekat. Terlalu dekat. Apalagi berteman dengan orang semacam ini jelas tidak menyenangkan. Ia cenderung mengajak karyawannya untuk nongkrong di luar jam kerja sambil menggosipkan urusan-urusan yang sebenarnya tidak perlu. Bila berhadapan dengan bos tipe pertama ini, buatlah jarak. Jangan sampai Anda terintimidasi karena posisinya. Karena dengan adanya jarak yang cukup, Anda akan lebih bisa mengendalikan situasi, sekaligus menghilangkan kemungkinan omongan Anda ia jual ke pihak lain dalam versi yang telah dimodifikasi. Kedua, adalah tipe atasan yang sangat detail. Tipe yang kedua ini akan selalu menempatkan karyawannya dalam pengawasan ketat. Tidak akan pulang sebelum karyawan bersih semua. Bahkan ada kalanya, bos yang semacam ini akan mempermasalahkan hal sepele. Contoh, Anda menyerahkan laporan dalam bentuk lembaran-lembaran yang di-staples, bukan dibendel dengan paperclip. Itu saja bisa dipersoalkan. Bila menghadapi bos semacam ini, tidak perlu Anda terpengaruh pada kekakuannya. Bersikaplah lebih fleksibel, tapi tetap disiplin dalam berkomunikasi. Karena pada akhirnya, si bos akan tetap senang bila mendapatkan hasil kerja sesuai yang ia harapkan. Ketiga, adalah tipe atasan yang tiran. Ia terus-menerus membuat keputusan hanya berdasarkan egonya sendiri. Ia akan memaksa sekaligus mengintimidasi orang lain untuk melakukan apa yang ia mau. Untuk menghadapinya bagaimana? Anda perlu menampilkan ide Anda dengan tepat. Jadi sekiranya Anda dan atasan berbeda pendapat, pada akhirnya dia tetap merasa akan diuntungkan juga. Selalu usahakan untuk memberikan keuntungan baginya, meskipun kecil. Dengan begitu, ia tidak akan buru-buru memarahi Anda. Selain itu, pilihlah medan perang dengan bijaksana. Anda harus tahu kapan harus berjuang dan kapan perlu bertahan. Keempat, adalah tipe atasan yang tidak kompeten. Umumnya yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang mendapatkan posisinya dalam waktu terlalu cepat, sehingga cenderung bekerja sembarangan dan memegang posisi jauh di luar kapasitas dan kemampuannya. Berhadapan dengan atasan semacam ini memang bisa menjadikan Anda frustasi, tetapi usahakan untuk tetap menelan harga diri Anda.
Anda tidak perlu menjadi penjilat, tetapi tidak ada salahnya Anda membagi pengetahuan dan pengalaman Anda dengan atasan. Tidak jarang, dengan cara ini Anda justru bisa menjadikannya sekutu. Kelima, adalah tipe atasan yang bersikap layaknya robot. Karena bersikap dan berpikir layaknya robot atau komputer, maka tipe atasan semacam ini hanya dapat melihat sesuatu yang berupa angka. Semua keputusannya didasarkan pada jumlah alias nominal. Untuk itu, agar bisa mengatasinya pun, Anda harus bisa berbicara lewat angka. Bila Anda memiliki ide, maka pastikan Anda menyampaikan pula data dan angka yang tepat sebagai pertimbangan. Keenam, adalah tipe atasan yang visioner. Kualitas terbaiknya terletak pada ide dan inovasi. Tetapi dalam pelaksanaannya dia tidak fokus dan cenderung mudah sekali berpindah dari satu ide ke ide berikutnya. Bila berhadapan dengan atasan semacam ini, ajukanlah pertanyaan yang spesifik, sehingga atasan Anda bisa berpikir rasional dalam melihat masalah. Jangan pernah Anda membantah idenya secara langsung, karena ia akan merasa dirinya dikritik. Sebaliknya, fokuslah untuk menjadikan idenya tersebut menjadi realistis. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh, adalah bos tipe burung camar, alias suka menukik secara tajam untuk kemudian menyambar secara tiba-tiba. Ia gemar sekali membayangi karyawannya. Misalnya ada suatu perkara, suatu masalah, suatu kendala, maka ia tidak akan berupaya mendapatkan fakta yang benar, tidak berupaya menemukan solusi yang layak, tetapi malah mendadak lepas kendali, mengomeli dan menyalahkan semua yang ada dan membiarkan orang lain menjadi korban atas kekacauan yang ia buat. Untuk menghadapi atasan semacam ini, maka upayakanlah agar seluruh tim bisa duduk bersama, termasuk atasan juga. Bila tim bisa kompak, maka perlahan si bos akan sadar juga bahwa perilakunya berdampak negatif terhadap perusahaan. Nah, itulah tadi 7 tipe bos yang buruk dan bagaimana cara menghadapinya. Untuk Anda yang saat ini mungkin sedang merasa jengkel di tempat kerja, kira-kira bos Anda masuk tipe yang mana? Dan apa saja yang sudah Anda upayakan menghadapi perilaku buruknya itu? Boleh ceritakan di kolom komentar di bawah. Akhir kata, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.